Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya hormat kami kepada Profesor Dr. Uun Yanuar selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kali ini, serta Kak Nesia selaku asisten dosen pembimbing pada mata kuliah biologi molekuler kali ini. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi yang kami dapatkan mengenai antigen dan antibodi serta immunoblotting dan imunohistokimia. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya, Faiza Revi Ardian Pramana, lalu ada rekan saya, Ratna Triananda, lalu ada rekan saya lagi, Iza Nihayatus Zain Rosita, ada Uca Ferdianti, Pamita Maura Aureli, Ratu Balkis El Ahzabi, Daniar Adibah, Frina Anggraini, dan yang terakhir ada Aida Fitri Etnisia. Sebelumnya akan kami jelaskan terlebih dahulu banyak sekali materi di sini dan banyak sekali subbab yang ada di sini. Kami bagi hingga 10 materi dan yang terakhir adalah case based jurnal yang kami dapatkan yang sesuai dengan pembahasan kali ini. Oleh karena itu, silahkan disimak video ini hingga selesai karena pastinya akan sangat banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan ketika menyimak video ini hingga selesai. Sedikit menyinggung soal daftar isi dari materi kami kali ini, kami akan bawakan 10 materi dan beberapa case based jurnal di akhir. Salah satunya adalah pengertian dan konsep dasar, struktur dan fungsi, lalu mekanisme interaksi, prinsip dasar, lalu ada tahapan dan prosedur, aplikasinya, lalu konsep dasarnya, kemudian ada prosedurnya, aplikasinya, dan yang terakhir adalah case based journal hingga kemudian sampai ke kesimpulan. Seperti itu guys. Jadi silahkan disimak video ini hingga selesai karena pastinya akan sangat lengkap, sangat detail, dan pastinya tidak akan sia-sia ketika teman-teman mendengarkan video ini hingga selesai. Pengertian dan konsep dasar antigen antibodi. Definisi antigen dan antibodi. Antigen adalah molekul asing, misalnya protein, polisakarida atau zat kimia yang dapat merangsang respon imun karena dikenali sebagai bukan bagian dari tubuh sendiri. Antigen dapat berasal dari mikroorganisme patogen maupun zat pencemar di lingkungan perairan. Antibodi atau imunoglobulin adalah giloprotein berbentuk huruf Y yang dihasilkan limfosit B, berfungsi mengenali dan menetralkan antigen serta membantu eliminasi melalui mekanisme imun lain. Konsep dasar antigen dan antibodi. Jenis antibodi utama pada ikan adalah IgM yang berperan dalam imunitas humoral sistemik serta IgT atau IgZ yang melindungi mukosa insang, kulit, dan usus. Mekanisme antigen antibodi ini penting dalam aquaculture sebagai dasar pengembangan vaksin atau inaktif subunit DNA untuk mencegah penyakit, serta dalam metode diagnostik serologi seperti ELISA dan Western blot untuk deteksi antibodi, pemantauan imun, dan evaluasi efektivitas vaksin. Konsep dasar antigen antibodi. Pemahaman antigen antibodi tidak hanya penting dalam kesehatan ikan, tetapi juga berperan dalam riset biomolekuler. Antibodi monoklonal dimanfaatkan untuk mengidentifikasi protein spesifik dari patogen maupun sel inang, sehingga membantu memahami mekanisme patogenesis dan interaksi inang patogen. Konsep ini memiliki nilai praktis bagi pengembangan imunodiagnostik, keberlanjutan perikanan, serta peningkatan produktivitas budidaya modern. Antigen ini merupakan molekul asing yang dapat menstimulasi respon imun ketika masuk ke dalam tubuh organisme. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, lipoprotein, atau molekul kompleks lain yang tidak dikenali sebagian dari tubuh sendiri. Dalam ekosistem, khususnya ekosistem perairan, antigen sering muncul dari mikroorganisme patogen. Nah, patogen tersebut meliputi bakteri, virus, parasit, dan jamur yang terbawa atau hidup di dalam air maupun melayang-layang di udara. Sebagai contohnya, bakteri Aeromonas hydrophila serta Vibrio angualirum
merupakan agen penyakit utama yang biasanya ditemukan pada ikan budidaya. Keduanya mampu memicu reaksi imun melalui antigen yang terdapat di permukaan sel semua makhluk hidup. Nah, antigen ini juga bisa berasal dari senyawa kimia beracun yang larut di dalam perairan, contohnya seperti pestisida, logam berat, serta polutan organik persisten yang dapat berperan sebagai antigen atau hapten apabila dikenali oleh sistem imun ikan sebagai zat asing yang dapat mencemari perairan. Nah, setiap antigen ini juga memiliki bagian khusus yang disebut epitop. Nah, biasanya epitop ini dikenali secara langsung oleh reseptor imun pada sel limfosit B atau oleh antibodi yang beredar di cairan tubuh. Nah, keberagaman bentuk epitop menjadi dasar spesifitas interaksi antigen antibodi. Lanjut. Nah, respon imun terhadap antigen tidak hanya berfungsi untuk menetralisir zat asing. Respon tersebut juga menghasilkan memori imunologi sehingga organisme mampu memberikan respon yang lebih cepat serta lebih kuat ketika menghadapi antigen yang sama di kemudian hari. Nah, mekanisme memori ini sangat penting untuk mempertahankan daya tahan organisme akuatik terhadap penyakit yang berulang di perairan. Antibodi atau imunoglobulin ini merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh sel plasma hasil diferensi limfosit B. Istilah antigenisitas merujuk pada kemampuan antigen yang dikenali dan diberikan dengan antibodi atau reseptor limfosit. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi antigenisitas ini antara lain ukuran molekul. Antigen dengan massa molekul kurang dari 10 kDa biasanya lebih antigenik dibandingkan molekul kecil. Kompleksitas kimiawi, protein dan polisakarida kompleks lebih imunogenik dibandingkan molekul sederhana. Serta keasingan, semakin berbeda struktur antigennya dari komponen tubuh inang, semakin besar juga potensi memicu respon imun. Selain itu, agar antigen bisa diproses oleh sel penyaji atau dengan kata APC, ia harus rentan terhadap degradasi agar epitopnya dapat dipresentasikan lewat molekul MHC kepada sel T. Selanjutnya merupakan struktur dan fungsi antibodi. Antibodi tersusun dari 4 rantai polipeptida. Keempat rantai tersebut saling dihubungkan oleh ikatan disulfida, membentuk struktur berbentuk huruf Y, di mana bagian antibodi dibagi menjadi 2 fragmen utama. Yang pertama ada fragmen pengikat antigen yang terdiri dari daerah variabel rantai berat dan rantai ringan. Daerah ini termasuk spesifik untuk mengenali dan mengikat antigen tertentu. Yang kedua, ada fragmen crystallizable yang merupakan bagian batang huruf Y dan tersusun dari daerah konstan rantai barat. Fragmen itu berperan dalam mengaktifasi sel-sel imun lain dan sistem komplement. 4 rantai polipeptida itu terdapat bagian 2 rantai berat atau heavy chains yang identik, masing-masing memiliki 1 daerah variabel dan beberapa daerah konstan, 3-4 domain tergantung kelas antibodi. Rantai berat itu menentukan kelas antibodi seperti IgG, IgA, IgM, IgD, dan juga IgE. Yang sisanya terdapat 2 rantai ringan atau light chains yang identik juga, terdiri dari 1 daerah variabel dan 1 daerah konstan. Rantai ringan ini dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu ada yang kappa dan juga lambda. Pada gambar di samping menunjukkan struktur antibodi yang terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama ada antigen binding site atau situs pengikat antigen yang berada pada ujung rantai ringan dan berat bagian variabel. Situs ini tuh cocok dengan epitope antigen dan sangat spesifik karena memiliki urutan asam amino untuk masing-masing antigen. Yang kemudian ada variable region atau wilayah variabel yang merupakan bagian pada ujung rantai polipeptida yang bervariasi antar antibodi yang berfungsi untuk mengenali antigen spesifik. Kemudian ada constant region atau wilayah konstan di mana bagian ini itu yang tidak berubah dalam satu kelas antibodi, yaitu berada di tengah rantai polipeptida. Kemudian ada like polypeptide chains ya, atau yang biasa disebut rantai polipeptida ringan yang merupakan rantai yang lebih pendek dan berperan dalam pengikat antigen. Kemudian ada heavy polypeptide chains atau rantai polipeptida berat, di mana rantai ini tuh lebih panjang dan membentuk bagian batang antibodi. Kemudian ada disulfide bridge atau jembatan disulfida, di mana jembatan ini tuh menghubungkan rantai berat dan ringan sehingga membentuk kerangka antibodi.
Kemudian ada hingga region atau wilayah engsel yang memberikan fleksibilitas pada antibodi sehingga situs pengikat antigen dapat bertemu dengan antigen dari berbagai sudut. Wilayah ini tidak terdapat pada semua imunoglobulin. Jadi dan yang terakhir itu ada juga bagian epitope, yakni bagian antigen yang dapat berikatan dengan antibodi. Jadi bagian ujung antibodi itu wilayah variabelnya itu dapat mengenali dan menempel hanya pada antigen tertentu dengan tepat. Dan bagian engselnya juga itu membuat antibodi bisa bergerak fleksibel sehingga pengikatan dengan antigen bisa terjadi dari berbagai posisi. Antibodi ini tuh diproduksi oleh sel limfosit B dan berfungsi mengikat antigen secara spesifik. Dapat berupa bagian patogen, toksin, molekul permukaan sel darah, atau protein permukaan pada jaringan transplantasi. Fungsi utama antibodi ini tuh yang pertama itu mengikat virus dan toksin yang diproduksi oleh patogen untuk mencegah masuknya ke arah atau merusak sel. Yang kedua itu melakukan opsonisasi, yaitu mengikat bakteri, sehingga bakteri itu menjadi mudah dikenali oleh fagosit dalam proses fagositosis. Yang ketiga itu ada mengikat flagela bakteri, sehingga membuat flagela tersebut itu kurang aktif dan memudahkan fagosit dalam proses pemusnahan bakteri. Yang keempat ada bertindak sebagai agglutinin dengan membuat patogen itu menggumpal dalam proses agglutinasi, sehingga mengurangi penyebaran patogen dan memudahkan fagosit itu untuk menelan banyak patogen sekaligus. Yang terakhir ada membuat lubang pada dinding sel patogen sehingga menyebabkan patogen tersebut itu pecah dan akibatnya masuknya air melalui osmosis. Selanjutnya kita lanjut ke bab 4 yang mana ini berisi mekanisme interaksi antara antigen dan antibodi. Nah, bisa dilihat pada slide teman-teman, di sini merupakan mekanisme dari interaksi antara keduanya. Dan interaksi antara antigen dan antibodi itu adalah sebuah proses fundamental dalam sistem imun adaptif yang mana hubungan ini akan sangat penting untuk mengenali dan menetralkan molekul asing yang disebut dengan antigen menggunakan protein yang disebut dengan antibodi atau yang dalam nama ilmiahnya itu imunoglobulin. Yang diproduksi oleh sel B antibodi hanya dapat mengenali bagian tertentu dari antigen yang disebut dengan epitop. Nah, mungkin bisa teman-teman zoom di bagian gambar sebelah kanan itu, dan bagian pengikat antibodi yang berinteraksi langsung dengan epitop disebut dengan paratop. Silakan teman-teman zoom pada bagian gambar yang ada di sebelah kanan ini, yang mana pada gambar di sebelah kiri yang warna biru itu adalah antibodinya. Lalu pada gambar yang sebelah kanan yang warna merah itu juga antibodi. Nah, untuk antigennya itu berada di bagian tengah yang mana berwarna kuning, yang mana ketika memang antibodi dan antigen ini disatukan maka akan terbentuk lapisan baru yang disebut dengan epitop, yang mana juga ini akan terhubung juga dengan paratop. Nah, untuk ikatan yang berbentuk pada mekanisme ini tidak bersifat kovalen permanen, melainkan didominasi oleh ikatan non-kovalen yang relatif lemah namun menjadi kuat apabila bekerja secara kolektif. Kolektif sendiri artinya dia bekerja sama dengan satu sama lain. Jadi untuk ini dia tidak bisa bekerja sendiri, harus ada ikatannya. Makanya antigen dan antibodi ini sebisa mungkin disatukan karena untuk mencegah yang namanya gangguan dari sel-sel ataupun kuman-kuman yang dari dalam antigen dan antibodi itu sendiri. Lah, sifat ini memungkinkan ikatan antigen dan antibodi untuk bersifat reversibel sehingga dapat terlepas kembali apabila kondisi lingkungan berubah. Jadi untuk variabel ini bisa terlepas, bisa tergabung lagi tergantung dari kondisi lingkungannya. Apabila kondisi lingkungannya tidak sesuai, maka dia bisa terlepas terlebih dahulu. Mungkin bisa dipengaruhi dengan suhu, lalu juga dipengaruhi dengan tingkat kadar oksigen, lalu dipengaruhi juga dengan tekanan udara. Itu sangat mempengaruhi dari ikatan antara antigen dan antibodi ini. Oke, next kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Selanjutnya ini akan ada dua fenomena yang juga berimpitan atau berkesinambungan dengan antigen dan antibodi.
Yang satunya ada afinitas, yang mana ini diartikan sebagai kekuatan ikatan antara satu paratop antibodi dengan satu epitop antigen. Mungkin bisa teman-teman zoom pada bagian gambar yang sebelah kiri yang berbackground hijau. Nah, yang fokus utamanya itu karena ketidaksesuaian struktur molekul keduanya serta jumlah dan jenis ikatan yang non-kovalen yang terbentuk, sehingga akan semakin baik ketika kecocokan antara paratop dan epitop itu semakin tinggi afinitasnya. Bisa teman-teman zoom, di situ menampilkan bahwa ketika memang keduanya ini bisa menyatu karena persamaan suhu, persamaan tekanan udara, maka dia bisa sangat kuat. Oleh karenanya, kenapa antibodi itu harus diminum hingga akhir? Karena ketika ini dipisahkan dan ketika dia sudah mulai menyatu tapi kemudian dipisahkan, dalam arti lain dia tidak meminum antibiotiknya lagi, maka akan terserang oleh kuman yang baru. Oleh karenanya, ini juga ada hubungannya dengan yang sebelah kanan, yang mana ini adalah aviditas, yang mana ini cenderung berlawanan dengan afinitas. Untuk definisinya sendiri adalah kekuatan total dari ikatan antara antibodi multivalen dengan antigen multivalen. Ini akan terjadi penghitungan seluruh interaksi yang terjadi antara banyak paratop dan epitop, sehingga ukuran kekuatan gabungan dari semua ikatan akan terbentuk. Sekali lagi, segala jenis yang berbau antigen dan antibodi ini dihasilkan oleh sebuah ikatan, yang mana ketika ikatan tersebut sudah sangat sesuai, maka dia akan menghasilkan kekuatan yang sangat kuat, bahkan bisa melawan dari kuman atau bakteri seperti itu. Fokus utamanya dia memiliki banyak siklus pengikat, totalnya akan sangat tinggi karena memang kesesuaiannya akan sangat optimal, karena banyaknya ikatan tersebut dapat terbentuk secara bersamaan. Jadi baik di afinitas maupun aviditas itu sama-sama kuat sebenarnya, tapi proses afinitas itu lebih mudah daripada proses aviditas karena dia tidak memerlukan molekul yang sebanyak aviditas, seperti itu kurang lebihnya. Dan ketika ini bertemu sama-sama menghasilkan kekuatan, hanya saja memang untuk aviditas ini sedikit lebih kuat, tapi memang membutuhkan banyak sekali antigen-antigen seperti itu. Lapisan isotopnya juga harus sesuai, kondisi suhunya juga harus sesuai, ikatan keduanya juga harus sama-sama terikat, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita memang akan menggunakan obat dari hasil aviditas tersebut. Oke, next kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita ke next yang selanjutnya, yang mana pada slide ini ditampilkan bahwa mekanisme ikatan yang spesifik itu sangat-sangat memungkinkan antibodi untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menetralkan atau melumpuhkan toksin atau virus secara langsung. Dalam kategori ini kita bisa gunakan sebagai antibiotik. Lalu yang kedua ada sonisasi atau menandai patogen agar lebih mudah dikenali dan dimakan oleh sel fagosit. Ini sama halnya dengan antibiotik, maka kenapa tadi saya bilang ketika antibiotik itu sudah diberikan maka dia harus benar-benar habis. Karena kalau tidak habis maka sel-sel ataupun kuman-kuman yang belum terbunuh itu bisa berkembang biak kembali. Lalu fungsi yang ketiga yaitu mengaktifkan komplement untuk menghancurkan sel patogen. Nah, ketiga faktor ini sangat berhubungan ketika kita hubungkan dengan konsep dari antibiotik, yang mana ketika memang antibiotik itu sudah di stop tapi penyakitnya belum selesai, maka penyakit tersebut akan tumbuh kembali. Oleh karenanya, ketika minum antibiotik harus benar-benar habis, tidak bersisa, dan ketika memang sudah cocok ataupun dosnya udah sesuai itu jangan ditambah ataupun dikurang lagi. Karena nantinya ketika memang teman-teman menambahkan dosisnya dengan harapan ingin cepat sembuh, tapi malah jumlahnya tidak sesuai dan malah bisa mengakibatkan virus atau toksin yang ada di tubuh teman-teman itu semakin kuat. Jadi kalaupun memang ditakar misalkan 2 sendok sehari ya sudah jangan ditambah-tambah lagi seperti itu. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar dari ikatan spesifik ini juga dimanfaatkan secara luas dalam teknik diagnostik dan bioteknologi. Contohnya ada di antibiotik tadi, seperti pada uji ELISA dan imunohistokimia atau IHK. Dan banyak sekali implementasi ataupun
hasil dari pembelajaran dari antigen dan antibodi ini, terutama pada bidang kesehatan, yang mana kita juga akan menerapkannya pada praktikum biologi molekuler, yang mana kita akan membedah dari ikan, kemudian kita kasihkan kepada sel DNA-nya, lalu kita kenali DNA-nya apakah ada perubahan seperti itu. Oke, next kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ikatan antigen dan antibodi yang melibatkan jenis gaya non-kovalen utama, yaitu ada 3. Yang pertama adalah ikatan hidrogen atau hydrogen bonds, yang mana interaksi antara atom hidrogen bermuatan parsial positif dengan atom elektronegatif seperti oksigen maupun nitrogen itu akan berperan sangat penting dalam menstabilkan interaksi spesifik antara epitop antigen dengan paratop antibodi. Nah, ini juga berguna pada sambungan tadi yang di slide sebelumnya. Itu akan sangat optimal apabila memang kondisi oksigen dan nitrogennya itu sesuai. Makanya tadi saya sebutkan bahwa suhunya harus sesuai, tekanannya harus sesuai, dan oksigennya juga harus sesuai supaya memang terjamin atau terjadi sebuah keterikatan antara antigen dan antibodi. Selanjutnya adalah faktor yang kedua, yaitu ikatan elektrostastik atau ionic bonds, yang mana ikatan ini terbentuk dari tarikan muatan positif dan negatif antar gugus ionik pada permukaan antigen dan antibodi. Ya, walaupun memang kualitasnya itu sedang, tapi ikatan ini berperan dalam memperkuat orientasi awal dari interaksi. Selanjutnya adalah faktor ketiga, yaitu gaya van der Waals, yang mana memang ini mendistribusikan tarikan lemah akibat distribusi elektron yang tidak merata, sehingga ikatan ini hanya terjadi bila antigen dan antibodi itu berada sangat dekat, sehingga memang memberikan kekompakan dalam ikatan totalnya saja. Tapi karena dia hanya mengandalkan kedekatannya saja, maka tidak terjadi ikatan yang sekuat seperti tadi yang saya sebutkan, ada afinitas dan aviditas seperti itu. Jadi dari ketiga faktor ini yang paling kuat tentunya dari tadi afinitas, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yang terutama itu ada ikatan dari hidrogennya. Oke, next kita langsung lanjut ke slide yang berikutnya. Selanjutnya adalah ikatan antigen dan antibodi. Ini juga melibatkan jenis gaya non-kovalen utama, yaitu di sini ada 2. Yang pertama adalah interaksi hidrofobik, yang mana ini terjadi ketika gugus nonpolar antigen dan antibodi itu saling mendekat dan menghindari kontak dengan air. Seperti yang kita tahu, maka kita tidak boleh minum obat dengan susu karena susu bisa menetralkannya. Ini sama juga konsepnya seperti yang saya sebutkan di sini, bahwa interaksi ini tidak boleh ditambahkan oleh cairan sembarangan. Contohnya tadi ketika kita tambahkan susu, maka dia bisa menetralisir dari kandungan obat tersebut. Nah, lalu interaksi ini juga membantu menstabilkan kompleks antigen antibodi dalam lingkungan biologis. Selanjutnya ada spesifitas, yang mana ini adalah kemampuan antibodi untuk mengenali dan mengikat epitop tertentu pada antigen. Sehingga setiap antibodi memiliki situs pengikat antigen yang paratop, yang unik, sehingga hanya cocok dengan antigen yang sesuai seperti kunci dan gembok. Jadi ketika memang tadi antigen dan antibodinya itu tidak sesuai, maka dia tidak bisa menyatu seperti itu. Harus sesuai, ibaratnya cowok sama cewek itu banyak, tapi kalau memang tidak ada keterikatan antara keduanya, maka tidak bisa terjamin seperti itu. Selanjutnya spesifitas ini juga memungkinkan sistem imun membedakan antara self atau komponen tubuh sendiri dengan non-self atau zat asingnya, sehingga mencegah terjadinya autoimunitas. Autoimunitas itu terjadi ketika memang tubuh menggerogoti tubuhnya sendiri, karena dia tidak bisa mengestimasi apakah ini bagian dari tubuhnya, apakah ini zat luar, dan ketika terjadi autoimunitas maka dia bisa menggerogoti tubuhnya sendiri. Tentunya akan sangat berbahaya, dan orang yang mengalami autoimun ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Banyak sekali ada korban yang mungkin meninggal, dan banyak sekali kita dengar-dengar di berita koran akibat percampuran dari sel darah merah dan sel darah putih. Nah, contoh untuk spesifisitas ini dapat terlihat pada antibodi influenza yang secara khusus mengenali protein hemaglutanin virus influenza. Jadi ketika teman-teman sakit, maka dicari dulu penyakitnya apa, baru dicari obat untuk penyakit tersebut. Jangan tiba-tiba sakitnya batuk, tapi kita taunya hanya Paramek, kita minum Paramek. Nah, itu belum tentu teman-teman. Makanya harus dicari
obat yang sesuai. Karena takutnya ketika memang misalkan teman-teman sakit batuk tapi teman-teman kasih Paramek, yang mana Paramek itu hanya untuk sakit kepala, maka dia yang pertama bisa memperparah dari sakitnya teman-teman. Yang kedua, akan terjadi semacam kekebalan dari tubuh virus ini akan semakin meninggi, sehingga dia resistennya itu semakin tinggi juga. Jadi ketika memang dia virusnya semakin resisten, maka kerugian dari teman-teman tidak bisa mengkonsumsi obat dengan kadar yang rendah. Harus dosis yang tinggi, dan itu memang sangat berbahaya bagi ginjal teman-teman, seperti itu. Oke, next kita mungkin lanjut, tapi ini akan dijelaskan oleh rekan saya pada ganti bab yang 2.5, teman-teman. Selanjutnya, terdapat prinsip dasar teknik immunoblotting atau Western blot. Nah, Western blot adalah teknik untuk mengidentifikasi antibodi spesifik pada protein yang telah dipisahkan antara satu dengan yang lain, menurut ukurannya melalui elektroforesis gel. Blot merupakan sebuah membran biasanya berbahan dasar nitroselulose atau PVDF atau polyphenylidene fluoride. Gel diletakkan di atas membran dan aliran listrik akan menginduksi protein pada gel untuk berpindah pada membran. Membran tersebut akan menjadi replika dari pola protein pada gel yang kemudian diwarnai secara sekuensial dengan antibodi. Elektroforesis gel memisahkan protein berdasarkan ukuran protein. Protein berukuran besar bergerak lebih sedikit di gel dibandingkan protein berukuran kecil saat arus listrik dialirkan melalui gel. Nah, secara garis besar, prinsipnya meliputi yang pertama pemisahan protein. Protein dari sampel biologis dipisahkan berdasarkan ukuran atau berat molekul menggunakan elektroforesis gel poliakrilamida yang diberi deterjen SDS. Yang kedua, transfer ke membran, yaitu protein yang telah terpisah kemudian dipindahkan atau ditransfer dari gel ke membran, sehingga lebih mudah untuk proses deteksi. Yang ketiga ada blocking, yaitu membran dilapisi dengan larutan protein non-spesifik atau misalnya susu krim agar mencegah antibodi menempel sembarangan atau non-specific binding. Yang keempat ada deteksi dengan antibodi. Yang pertama ada antibodi primer, yaitu digunakan untuk mengenali dan mengikat protein target secara spesifik. Yang kedua ada antibodi sekunder yang terkonjugasi dengan enzim, misalnya HP atau HRT, digunakan untuk mengenali antibodi primer dan menghasilkan sinyal. Yang kelima, ada visualisasi, yaitu sinyal dari enzim pada antibodi sekunder dikembangkan dengan substrat tertentu, sehingga menghasilkan cahaya, warna, atau fluoresensi yang dapat dideteksi. Nah, teknik Western blot ini dimulai dengan persiapan sampel di mana metode homogenisasi yang sesuai digunakan untuk melepaskan isi gel, dan sampel dilisis dalam buffer lisis yang tepat untuk eksperimen. Jika protein target tidak terdapat pada fragmen sel, maka dilakukan fraksionasi atau sentrifugasi. Selanjutnya, protein dipisahkan secara elektroforetik berdasarkan ukuran molekul pada gel menggunakan teknik SDS batch yang paling banyak digunakan, di mana protein kecil bergerak lebih cepat melalui matriks gel dibanding protein besar. Setelah pemisahan, protein dipindahkan ke membran yang bisa berupa selulosa, nitroselulosa, PVDF, atau jenis membran lain yang sesuai. Bab selanjutnya yaitu memasuki tahapan dan prosedur immunoblotting.
Nah, untuk tahap yang pertama yaitu melakukan ekstraksi protein, yang dimana ekstraksi protein ini tuh mengumpulkan semua proteinnya dalam sitosol sel. Dan proses ini tuh harus dilakukan pada suhu yang dingin dengan inhibitor protease untuk mencegah denaturasi proteinnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu melakukan persiapan sampel, yang dimana persiapan sampel ini memungkinkan pengukuran massa protein yang dimasukkan ke dalam setiap sumur berdasarkan hubungan antara konsentrasi, massa, dan juga volumenya. Setelah melakukan persiapan sampel, yaitu dilakukan elektroforesis gel, yang dimana elektroforesis gel tersebut itu memisahkan antara protein dalam sampel itu menggunakan elektroforesis gel poliakrilamid atau pitch, yang dimana alat ini tuh digunakan sebagai wadahnya untuk gelnya selama proses pemisahannya. Nah, setelah melakukan elektroforesis gel itu dilakukan elektrotransfer atau melakukan transfer membran, yang dimana ini melakukan pemindahan menggunakan medan listrik yang berorientasi tegak lurus terhadap permukaan gelnya, yang menyebabkan protein tersebut ini dapat bergerak keluar dari gel ke arah membran. Nah, untuk tahap yang selanjutnya itu melakukan pemblokiran, yaitu pemblokiran dan inkubasi antibodi, yang dimana sebelum protein target ini dapat dideteksi pada western blot-nya, situs pengikatan non-spesifik pada membran itu harus diblokir terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan menginkubasi membran dalam buffer pemblokiran. Lalu setelah itu melakukan inkubasi antibodi primer, yang dimana membran yang terblokir ini diinkubasi dengan antibodi yang mengikat protein target yang diinginkan. Nah, setelah melakukan tahapan inkubasi antibodi yang primer, pastinya dilakukan juga inkubasi antibodi yang sekunder. Nah, antibodi sekunder ini itu diberi label terlebih dahulu dengan fluorofor yang dapat dideteksi secara langsung atau terikat dengan enzim seperti Horseradis peroksidase atau HRP, yang dimana HRP ini itu dapat bereaksi dengan substrat untuk menghasilkan cahayanya. Nah, setelah itu untuk tahap yang terakhir itu melakukan analisis Western blot, yaitu di mana analisis ini tuh digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dari Western blot-nya, yang dimana sinyal protein yang diinginkan ini dapat dibandingkan dengan sinyal protein total dalam proses yang dikenal sebagai TPN atau normalisasi protein total. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi immunoblotting dalam penelitian dan diagnostik. Untuk immunoblotting sendiri ini biasanya disebut juga Western blotting, adalah teknik penting dalam biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengukur protein secara spesifik dengan akurasi yang tinggi. Nah, metode ini tuh memisahkan protein berdasarkan ukuran molekul melalui gel elektroforesis, di mana protein yang kecil itu bergeraknya lebih cepat dan protein yang besar itu lebih lambat sehingga terbentuk pola pemisahan yang teratur. Nah, untuk alur kerja dari Western blot sendiri itu, yang gambar pertama ini adalah protein yang diisolasi terlebih dahulu, kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran menggunakan elektroforesis gel. Kemudian elektroforesis gelnya yang di gambar 2 ini. Nah, kemudian untuk yang gambar ketiga ini adalah protein yang telah dipisahkan kemudian dipindahkan ke membran blotting nitroselulosa atau PVDF. Nah, selanjutnya itu membran blotting kemudian diinkubasi dengan antibodi primer dan sekunder terkonjugasi. Kemudian selanjutnya tergantung pada antibodi sekunder yang digunakan, protein target dideteksi dengan metode kolorimetri, fluoresensi, atau luminesensi. Untuk pada aplikasi immunoblotting ini, terutama pada aplikasi klinis dari Western blot, yang pertama itu ada diagnosis penyakit menular.
Nah, di mana pada tabel ini tuh deteksi awal infeksi HIV menurut sistem stadium Febik terdiri dari 6 tahap dengan reaktivitas penuh Western blot sebagai tahap terakhir. Nah, kit WB komersial digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap protein HIV dan hasil positif ditetapkan jika minimal 2 pita muncul. Kemudian meski interpretasi kadang terkendala, profil yang tidak pasti, selain sebagai konfirmasi HIV, WB juga dimanfaatkan untuk diagnosis infeksi virus lain maupun penyakit bakteri, parasit, dan jamur dengan sensitivitas serta spesifitas yang baik. Kemudian yang kedua, aplikasi klinis dari Western blot ini bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit yang tidak menular, di mana Western blot berperan penting dalam diagnosis penyakit autoimun karena mampu mendeteksi antibodi secara spesifik. Meskipun akurasinya itu dapat terhambat oleh rendahnya konsentrasi antibodi atau reaksi silang, sehingga diperlukan inovasi seperti antigen rekombinan dan konjugasi protein G. Selain itu, teknik itu juga bermanfaat dalam mendeteksi isoform protein pada penyakit prion, kanker, dan gangguan berbasis protein lainnya. Misalnya pada konfirmasi penyakit Creutzfeldt-Jakob melalui analisis protein 1433. Nah, kemudian inovasi terbaru termasuk single cell, WB, dan kombinasi dengan metode lain seperti DIGE semakin memperluas peran WB-nya dalam riset biomedis maupun diagnosis penyakit kompleks. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar imunohistokimia atau biasa kita sebut IHK. Untuk definisinya sendiri, teknik ini merupakan teknik yang dapat mendeteksi protein spesifik dalam jaringan secara in situ melalui ikatan antigen dan antibodi tanpa merusak struktur histologis. Kelebihannya sendiri tidak hanya mengukur jumlah protein, tapi juga menunjukkan lokasi dan distribusi protein dalam organ atau jaringan. Untuk organ yang sering diteliti dapat berupa insang atau respirasi dan imun, hati, detoksifikasi, limpa, imun sentral, dan otot, respon stres. Selanjutnya untuk tahapan prosedur IHK. Tahap awal dimulai dengan fiksasi jaringan menggunakan formalin atau paraformaldehida agar struktur sel tetap terjaga. Selanjutnya jaringan diproses melalui embedding parafin sehingga dapat dipotong tipis dengan mikrotom dan ditempatkan pada slide kaca. Untuk membuka epitop yang tertutup akibat fiksasi dilakukan antigen retrieval dengan panas atau enzim. Jaringan kemudian diinkubasi dengan antibodi primer yang mengenali antigen target. Dilanjutkan dengan antibodi sekunder berlabel enzim atau fluorokom. Hasil pewarnaan akhirnya dapat diamati melalui mikroskop cahaya atau fluoresen untuk melihat distribusi protein dalam jaringan. Nah, selanjutnya untuk aplikasi IHK pada penelitian ikan. Yang pertama itu ada imunologi, yaitu mengamati respon jaringan terhadap infeksi patogen. Yang kedua ada toksikologi dan ekotoksikologi, yaitu mengevaluasi ekspresi sitokin, marker proliferasi atau biasa kita sebut Ki67, dan protein stres akibat polutan. Yang ketiga ada reproduksi, yaitu identifikasi protein terkait pematangan gonad dan perkembangan embrio. Yang keempat ada aquaculture, yaitu deteksi patogen spesifik untuk mendukung manajemen kesehatan ikan. Selanjutnya ada manfaat utama IHK. Yang pertama, memberi informasi ekspresi molekul dalam konteks jaringan utuh. Yang kedua, dapat diterapkan pada jaringan segar maupun arsip lama. Yang terakhir ada mendukung riset di bidang ekologi, taksonomi, konservasi, serta kesehatan ikan pada aquaculture. Selanjutnya masuk ke bab 9 yang dimana berjudul Prosedur dan Teknik Imunohistokimia atau IHK. Imunohistokimia adalah teknik penting yang menggabungkan prinsip imunologi dan histologi untuk mendeteksi keberadaan antigen spesifik seperti protein reseptor atau biomarker langsung di dalam sel atau jaringan biologis in situ. Tujuan utama teknik ini adalah memvisualisasikan lokasi dan distribusi molekul target dalam konteks arsitektur jaringan yang masih utuh dan juga terjaga.
Selanjutnya ada prosedur IHK, terdiri dari beberapa langkah berurutan untuk memastikan fiksasi akses antibodi dan visualisasi antigen yang akurat. Yang pertama itu ada fiksasi jaringan. Yang dimana sampel jaringan diambil dan segera difiksasi, umumnya menggunakan formalin 10%. Fungsinya itu untuk menjaga struktur sel tetap stabil, mempertahankan integritas antigen agar tidak terdegradasi, dan memastikan posisi antigen tetap pada tempatnya di jaringan. Yang kedua itu ada blocking, penghambatan ikatan non-spesifik. Preparat diinkubasi dengan larutan protein seperti serum normal atau bovine serum albumin. Fungsinya adalah untuk menutupi situs-situs pengikatan non-spesifik pada membran jaringan, serta menonaktifkan enzim endogen terutama peroksidase yang dapat menyebabkan pewarnaan latar belakang palsu atau false background staining. Lalu ada inkubasi antibodi primer. Antibodi primer yang memiliki spesifisitas tinggi terhadap antigen target diteteskan pada preparat dan diinkubasi agar dapat berikatan maksimal dengan antigen. Masih melanjuti prosedur IHK, yang dimana selanjutnya ada inkubasi antibodi sekunder dan deteksi visual. Setelah pencucian, diberikan antibodi sekunder yang telah membawa label berupa enzim, biasanya Hoseradis peroksidase atau HRP. Enzim HRP ini akan mengkatalisis substrat kromogen. Yang paling umum adalah diaminobenzidin atau DAB. Reaksi ini menghasilkan endapan berwarna coklat yang terlihat jelas di bawah mikroskop cahaya, menandakan lokasi pasti keberadaan antigen spesifik. Lalu terakhir ada pewarnaan kontras, counter staining, dan mounting. Dilakukan pewarnaan kontras menggunakan hematoksilin yang berfungsi memberikan warna biru pada inti sel agar struktur jaringan terlihat lebih jelas. Preparat kemudian melalui tahap dehidrasi, clearing, dan mounting agar siap diawetkan dan diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya ada keunggulan dari teknik IHK-nya sendiri. Yang pertama itu adalah spesifisitas tinggi. Antibodi dapat mengenali epitop tertentu secara spesifik. Yang kedua, sensitivitas baik. Sistem deteksi berbasis enzim seperti HRP dan DAB memperkuat sinyal visual, membuatnya mudah dideteksi. Lalu yang terakhir ada informatif, mampu memberikan data mengenai ekspresi molekuler sekaligus mempertahankan konteks histologis jaringan. Memberikan gambar dan juga memberikan gambaran komprehensif mengenai proses biologis. Oke, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas pada bab 10 yang mana 2.10 yang membahas mengenai aplikasi imunohistokimia dalam bidang medis dan penelitian. Kita langsung lanjut aja teman-teman karena ini akan sangat seru. Untuk definisi dan prinsipnya bisa teman-teman zoom di situ, ada direct IHC dan indirect IHC. Definisinya sendiri, teknik deteksi molekul spesifik seperti protein, enzim, reseptor, biomarker itu terjadi dalam jaringan menggunakan antibodi berlabel enzim atau dalam tanda kurung itu HRP atau AP atau fluorokrom. Untuk prinsipnya sendiri itu menggabungkan spesifisitas antigen dan antibodi dengan morfologi jaringan histologi. Kelebihannya sendiri, yang pertama menampilkan lokasinya, yang kedua menampilkan distribusi proteinnya langsung dalam konteks jaringan, sehingga ini akan mempermudah atau lebih menambah informatif dibandingkan pewarnaan histokimia konvensional atau IHK. Bisa teman-teman zoom pada bagian atas, itu terjadi gambar yang mana yang paling bagus itu adalah indirect HC. Nah, itu bagus karena dia keterikatannya semakin luas, sehingga seperti yang saya katakan tadi juga sempat singgung, obat yang dibikin khusus dengan dosis yang tinggi itu sebenarnya tidak bagus. Makanya kita harus mencari tahu terlebih dahulu penyakitnya apa, baru kita temukan obat yang sesuai dengan penyakit kita. Kalau tidak sesuai maka akan bisa memperparah dari penyakit teman-teman dan terjadinya resisten kuman, dan itu bisa sangat merugikan karena teman-teman harus membutuhkan obat dengan dosis yang tinggi, yang mana itu juga akan memperparah kondisi teman-teman, terutama bisa menyerang dari ginjal teman-teman. Slide selanjutnya ini ada prosedur umum, yang mana prosedur umum ini disebut dengan imunohistokimia atau IHK, dilakukan melalui beberapa tahap utama. Jaringan terlebih dahulu difiksasi atau biasanya diformalin lalu dipotong tipis menggunakan mikrotom. Setelah itu dilakukan antigen referral untuk membuka epitop yang mungkin tertutup akibat fiksasi, sehingga sampelnya kemudian diinkubasi dengan antibodi primer spesifik terhadap antigen target. Diikuti juga dengan antigen sekunder yang berlabel enzim atau fluorokrom. Yang terakhir, visualisasi dilakukan menggunakan substrat kromatik atau penambahan warna atau fluorescence sehingga antigen dapat diamati di bawah mikroskop. Nah, untuk bagian kanan ini menampilkan fluktuasi ataupun
step-step dilakukan proses dari imunohistokimia ini sangat panjang prosesnya, bisa teman-teman zoom dan baca sendiri. Ada fiksasi jaringan, pemotongan, antigen, lalu ada inkubasi sampai 2 kali, lalu visualisasi, dan yang terakhir adalah pengamatan hasilnya di mikroskop. Jadi untuk ilmu ini akan sangat-sangat luas. Sangat rugi apabila teman-teman hanya belajar soal ikannya saja tapi tidak belajar soal bagaimana mengatasi dari penyakitnya. Oke, langsung kita next di slide yang selanjutnya. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi medis atau onkologi. Nah, IHK sendiri itu sangat penting dalam diagnosis kanker untuk menentukan jenis, asal, dan tingkat agresivitas tumor. Contohnya yang pertama ada pada aplikasi tumor, yaitu membedakan kanker asal epitel dengan asal mesenkim. Yang kedua adalah aplikasi pada penentuan asal metastasis. Tumor di hati, paru, ataupun otak itu tidak jelas asalnya sehingga harus ditentukan proses seperti ini. Selanjutnya adalah sebagai marker prognosis. Contohnya pada KI67 digunakan untuk melihat beberapa cepat sel kanker untuk membelah. Jadi untuk aplikasi ini sangat-sangat luar biasa dan mungkin tidak cukup apabila saya jelaskan di sini saja karena bisa berjam-jam. Tapi alhamdulillah saya paham, dan untuk aplikasi ini bisa sangat diaplikasikan pada bagian medis, terutama pada manusia. Tapi studi-studi yang terakhir itu sudah masuk ke dalam ranah hewan seperti itu. Jadi akan sangat luas sekali teman-teman. Selanjutnya adalah aplikasi infeksi penyakit pada medis, yang mana fungsi IHK pada infeksi penyakit itu ada sangat banyak sekali. Bisa teman-teman zoom pada bagian kanan di gambar. Ini saya sebutkan 5 saja secara garis besar. Ada infeksi bakteri, yang mana itu bisa mendeteksi dari hasil BTA-nya meskipun negatif. Yang kedua ada bisa mendeteksi virus, yaitu menggunakan hepatitis B di hati dan protein P24 pada jaringan limfoid. Yang ketiga pada bisa mendeteksi infeksi jamur dan parasit, yaitu mendeteksi apakah antigennya ini spesifik dengan Candidase atau Thermoplasmanya. Jika tidak sesuai maka tidak bisa dimasukkan ke dalam penyakit tersebut. Yang keempat adalah penyakit degeneratif saraf, yang mana pada kasus Alzheimer itu identifikasi plak B, amyloid, dan protein itu lebih sulit daripada dilakukan dengan cara yang seperti ini. Yang terakhir adalah membantu dokter membuat diagnosis akurasi, meskipun hasilnya memang kurang spesifik tapi masih bisa dikembangkan lagi karena bidang ilmu ini akan sangat luas dan keunggulan dari IHK ini akan sangat banyak. Selanjutnya adalah aplikasi pada penelitiannya sendiri. Mungkin ini teksnya akan cenderung sangat banyak ya, jadi saya singkat saja. Imunohistokimia ini banyak digunakan pada penelitian, terutama pada P53, BCL2, KI63 pada kanker, untuk menganalisis neurotransmitter, reseptor, serta protein tau yang ada di neurobiologi, serta mendeteksi marker OCT4 dan SO2 dan NA-NOG pada stem cell. Teknik ini juga bermanfaat dalam pemetaan sel imun seperti CD3, CD4, CD8, dan CD20 pada imunologi. Serta bisa digunakan untuk deteksi patogen, marker stres, dan biomarker reproduksi pada lingkungan dan aquakulturnya, sehingga aplikasi tersebut memberikan pemahaman yang sangat luar biasa. Dan bisa teman-teman lihat pada gambar sebelah kanan, itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi ataupun mengimplementasikan dari ilmu yang tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana cara implementasinya bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Itu ada alat yang namanya IHC, dan itu bisa teman-teman gunakan untuk memprediksi jumlah penyakit yang masuk ataupun hadir di dalam suatu makhluk hidup seperti itu. Selanjutnya, 2 slide terakhir adalah kelebihan IHK sendiri. Mungkin saya bacakan cara garis besarnya saja. Yang pertama, spesifitasnya tinggi. Karena interaksi antara antigen dan antibodi ini sangat spesifik, sehingga akan menghasilkan pewarnaan yang menunjukkan lokasi molekul target dan yang presisi. Yang kedua adalah menentukan lokasi protein dan jaringan. Yang ketiga adalah bisa diaplikasikan pada sampel lama. Yang keempat adalah berguna pada studi retrospektif. Yang kelima ada mendukung diagnosis klinis dan penelitian. Yang terakhir adalah farmasi dan bioteknologi. Karena memang tadi saya sudah sangat banyak berbicara, makanya ini benar-benar sampai sesak ya teman-teman. Jadi mohon maaf apabila tidak dibaca semuanya. Teman-teman bisa baca, dan teman-teman apabila tidak mengerti bisa hubungi dari kami seperti itu. Nanti akan kami jelaskan secara private.
Selanjutnya slide terakhir dari saya yaitu kekurangan dari IHK-nya sendiri. Nah, IHK ini selain memiliki banyak sekali kelebihan juga tentunya akan mengalami atau memiliki sedikit kekurangan. Yang pertama adalah kualitas antibodi sangat menentukan antibodi yang kurang spesifik. Yang kedua adalah preparasi jaringan yang tidak tepat. Yang ketiga adalah interpretasi membutuhkan keahlian yang khusus. Yang keempat belum sepenuhnya kuantitatif. Dan yang kelima adalah biayanya relatif tinggi sehingga metode ini tidak banyak digunakan oleh cenderung masyarakat yang menengah ke bawah, dan ini hanya digunakan untuk pejabat-pejabat negeri, staf aparatur negara, lalu juga ada orang-orang yang berduit itu menggunakan teknik IHC ini. Memang benar bisa mengakibatkan turunnya imun, tapi bisa diatasi juga dengan penaikan imun dari berbagai jenis makanan. Tapi yang saya tahu untuk produk IHC ini memang sangat mahal untuk saat ini. Mungkin tindakan preventif yang bisa kita lakukan ya jangan macam-macam lah, jangan makan makanan yang tidak sehat, menjaga kesehatan, jaga diri, jaga juga dari berbagai penyakit yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena memang tidak direkomendasikan menggunakan ini. Kalau memang dompet teman-teman tebal tidak masalah menggunakan ini, tapi memang akan banyak sekali membutuhkan biaya seperti itu. Bisa digunakan dan bisa di-search kembali di TikTok, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Memang untuk teknologi IHK ini sangat cenderung baru, sehingga memang harganya juga akan cenderung lebih mahal seperti itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu saja dari materi kali ini. Selanjutnya kita akan geser ke case based journal, dan silakan dinikmati untuk penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya masuk ke review jurnal 1 yang berjudul Imunohistokimia pada Kondilomata acuminata yang dirilis pada tahun 2019. Inti pembahasan jurnal ini, upaya meningkatkan diagnosis dan prognosis kondiloma acuminata atau KA, sebuah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Diagnosis KA seringkali sulit karena manifestasi klinisnya bisa menyerupai lesi prakanker. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian merekomendasikan dan melaksanakan pemeriksaan imunohistokimia sebagai metode diagnostik penunjang yang lebih spesifik. Pemeriksaan ini menggunakan penanda MIB strip 1 atau KI67 untuk melihat proliferasi sel epitel dan P16 sebagai indikator onkogenik HPV resiko tinggi. Kombinasi kedua biomarker ini bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas diagnosis sehingga memungkinkan pembedaan yang jelas antara lesi jinak dan lesi yang berpotensi menjadi ganas, serta membantu menentukan terapi dan prognosis yang lebih akurat bagi pasien KA. Lokasi penelitian pada jurnal ini kolaborasi antar Fakultas Kedokteran, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin serta Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya. RSUD Dr. Sutomo dipilih karena merupakan rumah sakit rujukan nasional dengan jumlah kasus KA yang tinggi, menjadikannya lokasi ideal untuk menilai korelasi histopatologi dan imunohistokimia pada pasien. Pemilihan lokasi ini didukung oleh ketersediaan fasilitas laboratorium histopatologi dan imunologi yang memadai, memungkinkan analisis mendalam terhadap sampel jaringan KA menggunakan ekspresi MIB1 dan P16. Yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan literatur dan juga analisis imunohistokimia pada jaringan KA. Teknik ini tuh dilakukan dengan menginteraksikan antigen target dalam jaringan dengan antibodi spesifik yang telah diberi label enzim atau penanda sehingga dapat divisualisasikan. Metode ini itu meliputi ada MIB1 atau KI67 sebagai penanda proliferasi aktif pada fase G1, S, G2 dan juga M. Kemudian ada P16 sebagai biomarker aktivitas HPV resiko tinggi melalui overekspresi akibat inaktivasi protein RB. Jadi pewarnaan imunohistokimia ini dievaluasi berdasarkan distribusi, intensitas, dan pola ekspresi, sehingga lebih akurat membedakan KA dengan lesi preneoplastik atau keganasan dibandingkan histopatologi saja. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi MIB1 positif pada KA tampak dominan pada inti parabasal epitel squamosa dengan pola difus dan meluas hingga 2/3 ketebalan epitel, mencerminkan peningkatan aktivitas proliferasi sel akibat infeksi HPV. Sementara itu, ekspresi P16 ditemukan kuat dan difus pada lesi yang terkait HPV resiko tinggi, seperti tipe 16 dan juga 18, sedangkan pada K akibat HPV resiko rendah,
Tipe 6 dan juga 11 hanya menunjukkan pewarnaan vokal atau sporadis dengan intensitas lemah. Penggunaan biomarker MIB1 dan P16 dapat membantu mengatasi keterbatasan histopatologi yang terkadang tidak akurat akibat absennya koilositosis. Temuan ini menegaskan peran imunohistokimia itu sebagai alat diagnostik banding yang lebih akurat dibandingkan histopatologi, sekaligus mendukung deteksi dini kanker terkait HPV. Nah, untuk kesimpulannya, pemeriksaan imunohistokimia terbukti berperan penting dalam membedakan kondolimata akuminata dengan lesi prenoplastik maupun keganasan akibat infeksi HPV. Biomarker MIB1 atau Ki67 efektif menunjukkan aktivitas proliferasi sel epitel, sedangkan P16 menjadikan indikator adanya HPV resiko tinggi dengan potensi transformasi ganas. Kombinasi keduanya meningkatkan sensitivitas dan spesifitas diagnosis sekaligus melengkapi keterbatasan pemeriksaan histopatologi. Penerapan imunohistokimia memberikan landasan yang lebih akurat bagi dokter dalam menentukan terapi dan prognosis pasien. Dengan demikian, imunohistokimia sebaiknya dijadikan metode tambahan untuk deteksi dini sehingga risiko progresi keganasan dapat ditekan. Yang selanjutnya yaitu review jurnal kedua yang berjudul Western Blotting, Immunoblotting, History, Theory, Uses, Protocol, and Problems. Western blotting atau immunoblotting merupakan teknik biologi molekuler yang sangat penting dalam bidang penelitian biomedis karena berfungsi untuk mendeteksi protein spesifik dari suatu campuran protein kompleks. Dikembangkan pada tahun 1979 dan hingga kini masih menjadi metode standar analisis protein. Prinsip dasar Western blotting yaitu pemisahan protein menggunakan elektroforesis gel poliakrilamida diikuti dengan transfer protein ke membran nitroselulosa, lalu dideteksi dengan antibodi spesifik yang berikatan dengan protein target. Nah, teknik ini sangat berguna karena untuk mempelajari ekspresi protein, regulasi molekuler, dan identifikasi biomarker penyakit. Namun juga memiliki keterbatasan seperti kemungkinan terjadinya non-specific binding, kesalahan transfer, serta kualitas antibodi dan penanganan sampel. Selanjutnya untuk lokasi penelitian Western blotting, berada di laboratorium biomedis khususnya bidang biologi molekuler, biokimia, dan kedokteran. Penerapan Western blotting yang telah digunakan secara luas di berbagai laboratorium riset di dunia, termasuk laboratorium universitas, pusat penelitian kedokteran, serta institusi bioteknologi. Lokasi penelitian yang relevan dengan pembahasan adalah laboratorium yang memiliki fasilitas elektroforesis, perangkat transfer protein atau semi-dry atau wet transfer, serta sistem deteksi berbasis imunologi seperti chemiluminescence atau fluorescence. Selanjutnya, metode penelitian berupa studi literatur komprehensif yang membahas teori, sejarah, dan protokol praktis Western blotting. Secara teknis, metode Western blotting terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama, isolasi protein dari sampel biologis. Kedua, pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul melalui STS-PIX. Ketiga, transfer protein dari gel ke membran pendukung. Keempat, blocking membran untuk mencegah ikatan non-spesifik. Kelima, inkubasi dengan antibodi primer yang spesifik terhadap protein target. Keenam, inkubasi dengan antibodi sekunder berenzim seperti Horserades peroxidase dan HRP atau fluorophore. Yang terakhir, deteksi sinyal dengan metode chemiluminescence, colorimetric, atau fluorescence. Hasil pembahasan, Western blotting terbukti andal dan fleksibel dalam mendeteksi secara mengkarakterisasi protein berkat sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Teknik ini banyak diaplikasikan dalam penelitian dasar seperti analisis ekspresi protein pada sel kanker, respon imun terhadap infeksi,
serta penelitian neurodegeneratif. Kelebihan utamanya adalah sensitivitas dan spesifisitas tinggi yang memungkinkan identifikasi protein meskipun dalam jumlah kecil. Namun, kelemahan yang ditemukan adalah teknik ini memerlukan waktu relatif lama, prosedur yang kompleks, serta adanya potensi kesalahan teknis yang dapat menghasilkan hasil palsu positif atau negatif. Kesimpulannya, Western blotting merupakan metode imunologi berbasis elektroforesis yang menjadi standar emas dalam analisis protein selama lebih dari 4 dekade. Teknik ini berperan dalam riset biomedis dan diagnostik klinis. Meski memiliki keterbatasan teknis, keandalan Western blotting masih belum sepenuhnya tergantikan oleh metode baru. Perkembangan teknologi terus diarahkan untuk menyempurnakan kelemahan yang ada, seperti meningkatkan akurasi deteksi, mengurangi waktu prosedur, dan meminimalisir kesalahan teknis. Western blotting menjadi metode yang relevan dan tak tergantikan dalam studi molekuler dan kedokteran modern, sekaligus membuka jalan bagi integrasi dengan teknik baru di masa depan. Nah, untuk jurnal yang selanjutnya, kita mengambil jurnal dengan judul Perbedaan Uji Diagnostik Antigen, Antibodi, RT-PCR, dan Tes Cepat Molekuler pada COVID-19. Nah, mengenai COVID-19 sendiri ini itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau coronavirus sindrom pernafasan akut berat 2 dengan tingkat penularan yang sangat tinggi sehingga memerlukan metode diagnostik yang cepat, akurat, sensitif, dan spesifik. Dalam konteks penegakan diagnosis ini ada beberapa metode pemeriksaan laboratorium yang telah dikembangkan, yaitu yang pertama ini ada rapid test antigen, yang dimana deteksi protein virus cepat tapi kurang sensitif pada viral load yang rendah. Nah, yang kedua itu ada rapid test antibody dan ELISA, yaitu mendeteksi respon imun lebih cocok untuk surveillance. Dan yang ketiga itu ada RT-PCR, yaitu standar emas dengan deteksi genetik virus dengan sensitivitas dan spesifisitasnya itu mendekati 100%. Dan yang terakhir itu ada tes cepat molekuler atau TCM, yaitu dengan hasil lebih cepat, kurang lebih 45 menit, tetapi itu lebih mahal dan terbatas fasilitasnya. Untuk lokasi penelitiannya sendiri itu dilakukan dalam lingkup akademik dan klinis di bawah naungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia, yang menjadi pusat rujukan utama untuk kajian literatur dan analisis terkait COVID-19 ini. Lokasi penelitian ini tuh juga dipilih karena universitas ini tuh memiliki fasilitas laboratorium biomedik dan akses terhadap sumber pustaka medis yang relevan, serta berada di wilayah yang sejak awal pandemi menjadi salah satu area terdampak penyebaran COVID-19. Untuk penelitiannya sendiri dipilih adalah literatur review dengan analisis deskriptif mengacu pada artikel ilmiah internasional, pedoman WHO, publikasi lembaga kesehatan dunia, serta pedoman nasional Indonesia. Kajiannya itu dilakukan secara komparatif, mencakup prinsip kerja, spesimen, waktu pemeriksaan, sensitivitas, spesifitas, dan juga kelebihan dan kekurangan tiap metode diagnostis. Pendekatan ini juga itu dipilih karena untuk menyajikan pemahaman komprehensif dan evidence base terkait efektivitas uji COVID-19. Selanjutnya, hasil pembahasan dari jurnal ini tuh bahwa rapid test antigen itu cepat, 15-30 menit, kemudian spesifitasnya itu tinggi, kurang lebih 100%, tapi sensitivitas rendahnya 30-80%, rawan negatif palsu. Kemudian rapid test antibody dan ELISA, deteksi IgM atau IgG atau IgM, cocok untuk surveillance epidemiologi dan tidak efektif untuk didiagnosis dini.
Kemudian untuk RT-PCR gold standar, sensitivitas dan spesifitasnya itu kurang lebih 100%, tapi butuh 3 sampai 4 jam dan biayanya itu juga tinggi. Kemudian untuk tes cepat molekuler, hasilnya itu kurang lebih 45 menit, sensitivitas dan spesifititasnya itu kurang lebih 95%, dan praktis di fasilitas dengan sumber daya yang memadai. Jadi kesimpulannya itu RT sama PCR itu tetap acuan utama karena metode lain digunakan dan metode lain itu digunakan sebagai pendukung sesuai kondisi pasien dan ketersediaan fasilitas. Oke, saya masuk lagi pada slide kesimpulan pada jurnal ini, yang mana pada kesimpulannya uji diagnostik COVID-19 memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Rapid test, baik itu antigen, antibody itu cenderung cepat dan murah, tetapi rawannya hasilnya palsu, sehingga memang pada saat kita COVID kemarin harus tes antigen, tidak boleh tes hanya melalui suhu dan tes hanya melalui dipstick atau kertas yang dimasukkan ke dalam tenggorokan saja. Itu tidak bisa karena memang hasilnya akurasinya cukup rendah, tapi memang rawan palsu dan memang karena harganya murah ini sehingga banyak disalahgunakan seperti itu. Lalu untuk ELISA ini berguna untuk surveinis, bukan diagnosis rutin. TPRC tetap menjadi gold standar dengan akurasi yang tinggi, sementara tes cepat molekul atau TCM lebih cepat namun terkendala biaya dan distribusi. Yang teman-teman lihat mungkin ada tes kemarin tuh, ada tes antigen, ada tes antibody, ada tes enzim dan lain sebagainya yang ada di COVID itu dan memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, ini juga ada kesinambungannya juga dengan materi kami ini karena memang materi kami ini akan membahas antibody dan antigen. Oleh karena itu, kombinasi pemeriksaan rutin klinis, epidemiologis, lalu uji laboratorium juga sangat penting untuk pengendalian COVID-19, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya seperti Indonesia tentunya. Oke, mungkin sudah sangat lama kami menjelaskan, sudah bermenit-menit kami menjelaskan. Harapan kami memang semoga ilmu-ilmu ini bisa masuk ke dalam teman-teman, bisa dipelajari lebih lanjut, dan apabila memang tidak paham bisa ditanyakan kepada kami lewat PC. Akhir kata dari saya, pergi ke ladang untuk menumpang mandi. Apabila Andinda kurang paham bisa hubungi kami. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Terima kasih Prof. Uun, terima kasih Kak Anesya. Selamat bertemu pada kesempatan selanjutnya, dan kami memohon maaf apabila kami ada salah-salah kata. Wal bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.